Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Oktav Yoga Praditya Samosir dengan NIM 423240001 dari Prodi D3 Teknologi Informasi Angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum OOP atau pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita mulai dari kode yang pertama di sini adalah employee.dart. Itu ini. Di sini kelas employee ini adalah nama kelasnya, ini adalah properti atau atribut atau variabel, dan di sini adalah integer get atau getter untuk mengakses mengakses atau membaca dari ID-nya ini di sini private. Jadi di sini ada underscore itu karena ID-nya ini private, tetapi masih di dalam library yang sama. Lalu set ID ini adalah setter atau kita dapat mengubahnya. Itu this ID dari private itu underscore ID menjadi ID. ID itu sudah tidak private lagi. Jadi kita mengakses dari get, lalu bisa kita lakukan perubahan itu di setter yang dimana private jadi public. String get name, getter atau sama seperti tadi mengakses get name, return name. Tanda seru itu berarti kebalikan dari nullable atau harus ada. Jadi void ini adalah metodenya yaitu set name, string name, this name, underscore name. Jadi sama seperti tadi di setter diubah dari awalnya private menjadi public. Ini adalah private karena ada underscore menjadi public. Jadi main functionnya itu ini adalah objeknya employee emp sama dengan employee set ID 2, jadi set ID-nya di set 2 dan ini di setter atau ditambahkan anon. Jadi jika di print ID dan ini ID dan namanya akan menampilkan ID 2 dan anon seperti ini. Karena dia udah di set yang awalnya dia private menjadi public. Oke, lanjut code kedua. Code kedua itu notebook.dart. Where's notebook.dart? Notebook.dart. Ini adalah code yang kedua. Jadi kelas kok gak ada apanya ya? Oh iya, ini itu external file ya. External file. Jadi kelas notebook ini adalah kelasnya, ini adalah property, ini adalah notebook di sini. Ini adalah konstruktor string get name. Jadi ini di settle menjadi private ya. Di settle menjadi private karena ada underscore dan tanda seru itu harus ada. Yaitu integer get price ini juga private set name konstruktor. Oke. Jadi main Dart. Jadi untuk merannya itu ada di file yang berbeda. Where's main Dart? Main Dart. Oke, ini adalah main Dart. Jadi ini adalah main functionnya. Jadi kita import dari code kita sebelumnya yaitu employee.dart dan notebook.dart. Jadi ini gue usah dulu seharusnya kita debug. Jadi employee set ID, jadi di set ini di set ID 2 dan namanya di set menjadi Natasha karena udah ada di library yang sebelumnya, di library employee. Jadi karena udah kita set di ID employee, jadi kita tinggal mengakses. Karena tadi yang sebelumnya private, yang ada underscore-nya, jadi itu kita set menjadi nggak ada underscore-nya. Seperti di employee tadi. Employee, ini adalah employee. Nah, di sini sudah kita set menjadi public. Yang seharusnya private jadi public. Jadi library-nya dari employee sudah kita import ke main dan sudah public. Jadi bisa kita print gitu. Oke, notebook sama dengan HP ini adalah apa warnanya ini? Aduh lupa. Oke, sorry ya Bang. Aku lupa. Lalu di print ini ya oke ya ya parameter. Print notebook name. Jadi ini adalah variabel yang diambil dari notebook.name. Di sini notebook.name. Jadi nama dari yang sudah kita buat di notebook tadi. Dan harganya itu 5.000. Lalu di print seperti ini. Notebook name itu nama notebooknya HP dan notebooknya 5.000. Ini typo ya. Sorry ya Bang. Oke, nampak nggak pakai ChatGPT ini karena ngetik manual Bang. Sorry, sorry. Lalu masuk ke code selanjutnya math.volume. Math.volume, math.volume, math.volume. Sorry lama Bang, baru lihat. Oke, math.volume.
Oke, di sini adalah ini kelas, oke, kelas dan properti. Oke, ini extend. Ini adalah inheritance atau ini diambil dari kelasnya parent atau superclass dan diwarisi ke subclass atau kelas anak. Oke. Jadi ini adalah kelas anaknya, volume kubus dan ini adalah kelas orang tuanya atau superclass volume. Oke, volume kubus di sisi. Jadi ini double hitung volume ini itu kita wariskan ke anaknya. Jadi override ini untuk gimana bilangnya? Override ini ibaratnya bisa mengambil metode, bisa mengambil metode dari si parent seperti yang ini. Kita bisa mengambil ini metode ini yang ini tanpa harus mengetik ulang di si child atau si volume kubus. Oke. Alright, double hitung volume kubus return sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi, lalu ini adalah kelasnya, ini adalah properti, gak perlu saya bilangin lagi ya. Volume book ini adalah apa namanya tadi? Konstruktor, oke. Dan double volume itu volume return, oke, di return dia. Jadi kalau misalnya kita panggil hitung volume, dia bakal di return si ini panjang kali lebar kali tinggi. Lalu ini si child mengextend dari si volume seperti yang pertama tadi. Right? Tidak perlu saya bilang return 3 ini apa namanya? V, oke. Kali ini 3,14 ya. Kali jari-jari kali tinggi. Itu volume apa? Kurang tahu ya. Oke, lalu ini adalah main functionnya. Kita debug dulu. Dan walah, ini adalah outputnya 64 volume silindernya itu 197,9201. Oke, baca sendiri. Void main var kubus volume kubusnya itu ada 4. Oke, di sini ya print volume kubus dari ambil variabel kubus ini. Nah, jadi kita ambil dari sini volume kubus sisi kali sisi tadi kan 4 kali 4 kali 4. Nah, ini outputnya. Saya malas ngitung. Lalu var balok, variabel balok. Jadi ini anunya 3 kali 4 kali 5 gitu ya. Oke, balok. Volume baloknya itu 3 kali 4 kali 5. Yaitu dari variabel ini diambil jadi 3 kali 4 kali 5 adalah 64. Oke, pas. Lalu var silindernya 3,14 tadi kali 7 kali 3 kali 7. Jadi hasilnya ini. Hitung kalau mau memastikan hitung aja sendiri ya, Bang. Oke, maaf karena saya mengejar waktu 10 menit. Lalu ke child kelas, oh ini pas dan mat volume 2.dart. Oke. Jadi ini import, jadi kita menggunakan library sebelumnya yaitu mat volume.dart. Oke. Dart. Ini adalah seperti biasa, ini adalah kelas dan properti. Ini agak perlu saya jelasin lagi. Lalu ini adalah kelas yang dimana extend volume atau mengambil seperti kelas orang tua tadi yang saya jelaskan. Lalu volume kubus double sisi super, oke, super, oke. Menggunakan sintaks super ya. Sisi kali sisi kali sisi. Double hitung volume panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kelas volume balok extend volume. Oke, extend volume mengambil dari si orang tua metode, atribut, properti dan lain-lain. Super panjang kali lebar kali tinggi. Oke, override ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak perlu saya jelaskan apalagi. Override itu seperti mengambil metode dari si itu, si orang tua. Lalu di return panjang kali lebar kali tinggi, kelas volume silinder, extend volume, double jari. Oke, ini ada properti. Maaf kalau saya sebelum menjelaskannya. Override ini oke di return. Kalau misalnya dihitung volume yang ini dipanggil ini, maka return volume ini dari kelas volume silinder. Oke, silinder. Jadi sama seperti tadi volume kubus yang di return bakal ini. Seperti di main function ini volume kubus. Jadi volume kubusnya itu bakal dipanggil. Ini volume kubus balok itu bakal dipanggil 3 kali 4 kali 5 panjang kali lebar kali tinggi dan silinder tergantung ini bakal di return sini. Ini kelas volume silinder dipanggil bakal mereturn yang ini 3,14 kali jari-jari kali jari kali tinggi. Oke, outputnya seperti ini. Oke, lanjut ke quotes berikutnya. Maaf karena lama, Bang. Persegi dot dart. Harus persegi dot dart. Persegi dot dart. Nah, ini dia, persegi dot dart. Oke, statik. Statik itu bentar, saya lupa, Bang. Statik itu gimana ya? Jelaskannya.
Duh, mana paling bawah lagi slide-nya? Static, 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 static. Oke, variabel yang dibagikan oleh semua instance. Variabel yang dibagikan. Jadi itu kayak aturan. Ibaratnya static ini itu aturannya. Static adalah sebuah kunci atau keyword dalam program yang membuat sesuatu variabel bukan milik si objek. Artinya mengakses variabel atau metode static langsung dari kelasnya tanpa harus membawa objek. Oke, jadi dia bisa mengakses dari kelas tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu. Seperti static integer ini. Jadi didefinisikan nol, double sisi, properti, persegi. Ini adalah, ini kok typo ya? Ini objek. Oke, sorry typo bang. Karena ini ngetik manual. Jumlah persegi ini adalah apa? Increment ya. Ya itu kalau nggak salah. Ini metode statiknya, static void tampilkan jumlah persegi. Nah, ini bakal ini adalah yang di print dan variabel jumlah persegi. Jumlah persegi. Oke, double hitung luas ini adalah metodenya. Oke, lalu kita debug. Coba kita debug ya. Void main akses anggota membuat instant dari kelas print sebelum membuat objek. Oke, persegi dot jumlah persegi. Oke, dari persegi itu diambil dari sini, dari nama kelasnya. Lalu jumlah persegi, jumlah persegi, jumlah persegi. Kok jumlah persegi? Nah, jumlah perseginya ini defaultnya nol ya dibuat. Outputnya, ya, sebelum, sebelum berarti nol, sebelum berarti nol ya. Oke. Print sebelum jumlah persegi ya, persegi satu, oke persegi dibuat 5 ya. Lalu persegi P dibuat 10, P2, oke print setelah membuat objek. Objek, mana objek? Objek, 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 objek. Nah, ini dia. Berarti print setelah membuat objek. Setelah membuat objeknya itu dia bakal menjadi dua, jumlah persegi yang dibuat itu juga dua. Lalu persegi P1 itu 25 karena sisi kali sisi. 5 kali 5 sama dengan 25 gitu ya Bang. Oke, lalu yang kedua ini adalah 100 P2. 10 kali 10 itu kan 100. Oke, seperti itu. Lanjut ke code berikutnya. Code berikutnya di sini adalah status pengiriman .dart. Status pengiriman .dart. Oke, enum ini harus di awal sebelum ini. Ini lupa aku namanya Bang. Bentar ya. Enum. Mana enum. Duh, di bawah kayaknya. Enum. Jadi intinya itu sebelum, intinya buat enum itu sebelum ini, sebelum status pengiriman. Enum ada tipe khusus mewakili sejumlah nilai. Oke, enum ini mewakili nilai konstan yang tidak berubah, yang ditetapkan kalau udah fix gitu Bang. Oke, seperti ini enum itu yang ini, cuma ini dia 1, 2, 3, 4. Jadi ini udah konstan, nggak perlu diubah lagi. Kayak ini void cetak status pengiriman, sweet. Nah ini berapa case-case-nya itu ada 4 ya. Pakai belum dikirim itu kalau status pengirimannya belum dikirim. Ini dalam perjalanan terkirim dan gagal. Gagal itu ketika status pengiriman gagal itu bakal di print pengiriman gagal, baru break. Oke. Oke, langsung kita run debug, kita debug, voila. Ini status pengiriman sekarang, status pengiriman dalam perjalanan ini berarti status pengirimannya itu yang sekarang itu dalam perjalanan. Lalu cek status pengiriman. Jadi yang dicek itu ini, yang ini karena masih dibuat di sini dalam perjalanan. Jadi di sini pengiriman dalam perjalanan. Lalu kita ubah statusnya ke terkirim, lalu outputnya kan status sekarang ini paket Anda terkirim, paket Anda terkirim. Jadi kalau ini for ini menampilkan semua nilai enum, ya ini ada yang gagal juga. Oke, oke lanjut ke code berikutnya. Code berikutnya itu status pengiriman 2, status pengiriman 2 dart. Oke, dart. Oke, status pengiriman 2 belum dikirim itu 0, dalam perjalanan itu 50, terkirim itu 100. Kalau gagal itu -1. Ya iyalah, belum dikirim aja 0 masa ini. Oke, final. Final. Final itu aku lupa. Bentar, Bang. Final itu aku lupa apa. Final itu kalau nggak salah itu, oh iya, final itu read only atau encapsulation. Di sini saya buat note ya Bang, nggak pakai ChatGPT. Oke. Final oke ini adalah berarti dia apa ini? Read only.
Oke, read only final string deskripsi final. Oke, ini read only konstruktor enum ini cons. Oke, enum itu FYI itu untuk yang konstan. Lalu void menampilkan ini oke progress. Oke, void main oke bak ini kita langsung run aja. Ini langsung kita run. Nah, seperti ini status ini. Jadi ini dalam perjalanan, status pengiriman dalam perjalanan karena ditetapkan status pengiriman dalam perjalanan berarti sedang dalam perjalanan. Nah, progres saat ini 50 sama seperti di sini. Dan jika dibuat di sini status sekarang progres, progres itu paket progres apa ya? Oh ya, sorry sorry. Progress. Oke, ini status sekarang itu dibuat terkirim. Jadi menampilkan status yang sudah terkirim. Maka terkirim itu 100 paket sudah terkirim. Walah. Oke, lanjut ke code berikutnya. Karena saya ngejar waktu, hewan underscore abstrak, hewan underscore abstrak, abstrak. Oke, abstrak, abstrak ini apa sih? Abstrak itu ya abstrak. Oke, lanjut. Void ini adalah metodenya. Abstrak itu tidak memiliki implementasi. Iya, abstrak itu tidak memiliki implementasi. Oke, kelas kucing mengimplementasikan iya. Ini karena di extend, jadi kelas kucing, parentsnya itu hewan. Jadi hewan ini mewarisi atributnya. Lalu ini adalah loh, hewan mana? Kelas hewan mana? Kelas hewan mana? Oh, ini kelas hewan, ada void suara dan bernapas. Nah, ini ada metodenya bernapas juga, bisa diwariskan juga. Oke. Lalu anjing ini ada void suara. Anjing bakal ngeong. Anjing bakal menggonggong, kucing bakal ngeong seperti di sini. Override itu sama seperti metode lah yang seperti tadi saya bilang. Oke, langsung kita debug, debug dan voila, var kucing sama dengan kucing. Lalu kucing itu akan menampilkan suara dan mengeluarkan metode seperti yang ada di print ini. Kucing mengeong, hewan yang bernapas, kucing mengeong dan hewan yang bernapas sama seperti anjing. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya itu adalah kendaraan dot dart. Kendaraan dot dart, mana kendaraan dot dart? Kendaraan dot dart. Oke, kelas kendaraan, kendaraan void maju. Oke, ini ada kelas kendaraan sepertinya ini di implements. Oke, implements mirip-mirip lah seperti yang tadi. Implements. Oke, oke langsung override ini sama seperti tadi, nggak perlu saya jelaskan lagi. Void maju, print maju, bergerak maju. Oke, print mundur, mobil bergerak mundur. Oke, kelas sepeda. Oke, jadi mobil, oke, sepeda bergerak maju, sepeda bergerak mundur. Ini cuma beda namanya aja. Jadi override itu sama seperti tadi. Oke, langsung ke main function aja. Main function. Kendaraan sama dengan mobil, kendaraan sepeda, sepeda. Oke, ini bakal memanggil seperti ini. Ini adalah objek yang bakal dipanggil itu si constructor. Constructor, pokoknya yang di atas itu. Main function ini cuma memanggil aja. Seperti ini, mobil maju. Jadi kalau mobil maju itu yang dipanggil ini adalah mobil maju. Berarti mobilnya bakal maju dan mobilnya bakal mundur. Mana? Ini mobilnya bakal maju, mobil bergerak maju dan mobil bergerak mundur. Kita debug dulu. Jem, Voila, mobil bergerak maju, mobil bergerak mundur, sepeda bergerak maju loh. Ini gak bergerak mundur karena ini bang. Maaf ya bang. Minta maaf. Oke, kita debug lagi. Walah, selesai. Oke, lanjut berikutnya. Visual.dar apa bacaan ini bang? Oke, void iya iya sama seperti tadi iya iya ini metodenya iya ini kelasnya oke oke kelasnya itu dari sini di extend dari ini oke 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 dikirim ini kalau starting ini kalau stopping ini oke lalu kalau kita debug walah apa ini aku ada di chat oke void main my car oke ya pas oke start stop oke outputnya bakal ini car starting dan car voting karena udah di implements. Nah, kita debug. Oh, ini udah di debug. Oke. Outputnya seperti ini, Bang. Oke, lanjut ke code berikutnya. Ke code berikutnya bird.dart. Bird.dart. Walah. Bird.dart. Mixim. Oke, saya besarkan. Nah, biar Abang lihat. Oke, Mixim playable. Mixin itu apa sih? Mixin itu bisa menggunakan with dan on. Mixin itu bisa ibarat kita menggunakan satu, dua, atau lebih gitu. Bentar, saya baca lagi mixin itu menggunakan kembali code dalam beberapa kelas. Oke, saya baru ingat. Menggunakan kembali code dalam beberapa kelas. Oke, contohnya ini void flying, wall.
walking. Nah, fly. Ah, ini. Jadi dia bisa menggunakan dua, dua bird fly dan walkable. Nah, seperti ini kita langsung ini bisa outputnya seperti ini, flying, walking, script, script. Ah, pas kan Bang? Oke. Kita lanjut ke code berikutnya. Ke code berikutnya animal 2 dot dark. Kok balik lagi ke animal 2? Animal 2 dot dark. Oke, ini. Ini kelas animal final string ini seperti tadi private this name. Oke, 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 oke. Ini ada logika if-nya. If name sama dengan dog, return animal internal dog. Kalau else cat. Kalau enggak anomali. Oke, void speak the animal name. Oke, print this animal is. Oke, kalau void main-nya itu dog speak dan ini ada apanya enggak sih? Oh, ini gak ada library-nya. Berarti kalau ini bakal keluar dog dan dog speak. Dog speak mana? Speak mana? Speak gak ada perasaan. Oke, coba kita debug dulu. Nah, nggak ada suaranya emang. Karena ini, speaknya itu di sini. Nah, cuma ini, this animal. This animal is cat, is dog, this animal a cat, this animal no, atau anomaly. Oke, lanjut ke code berikutnya. Box.dar, box.dar. Aduh, kayaknya udah lebih dari 10 menit lah, Bang. Box.dar. Oke, ini box.dar. Oke, ini T. T atau type. T atau type T konten ini ada sama seperti tadi harus berisi atau required lah. Konten ini private. Oke, oke, oke. Ini didefinisikan menjadi public. Oke, ini private get. Oke, oke, oke. Ini private. Nah, ini type. Kita debug aja langsung ya menggunakan box dengan tipe integer. Iya, 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 iya. Ini box integer. Input put 123. Get ini get getter membaca mengakses gitu. Oke, menggunakan box dengan tipe string. For string box string hello dark. Oke. Outputnya apa? Seperti ini 123 dan hello dark. Walah. Oke, maaf Bang kalau gak jelas. Karena saya buru-buru. Fin middle dot dark, fin middle dot dark. Fin middle dot dark, fin middle dot dark. Oke. Ini T sama seperti tadi. Ini adalah type middle dot dark, T list, list T, item, return item, item, seperdua. Ini apa? Saya kurang tahu. Oke, kita run aja dulu ya, Bang. Wala, tiga. Kenapa tiga? Oke, itu ya outputnya tiga, Bang. Oke, lanjut number box dot dark, number box dot dark, number box dot dark. Oke, number box dot dark kelas number. Oke, ini adalah kelasnya. Ini adalah ini didefinisikan dari public dari private menjadi public. Ini tetap dia private void main number box integer ini 100. Oke, oke. Ini di set 100, ini di set 50. Jadi outputnya ini pasti 100 dan 20. Nah, 150, bener aku kan Bang. Oke, lanjut ke code berikutnya. Code berikutnya fetch data dot dark, fetch data dot dark. Oke, di sini fetch string, string fetch data, return future delay duration. Oh, durasinya 2 detik. Aku ingat ini waktu main Python ya. Return data berhasil diambil. Jadi itu print karena mulai pengambilan data. Ini duration itu delayed, 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 future data, jumlah kesalahan error pengambilan data sedang menunggu. Oke, kita run dulu, kita debug dulu. Ini feelingku mengambil data, pengambilan. Ya, 2 detik kan? Pas data berhasil diambil, pengambilan data selesai. Oke, next ke code berikutnya. Aduh, sepertinya ini kok fetch user data. Oh ini fetch user dark ini wait second 2 detik, jadi menunggu 2 detik untuk return copy. Wait, simulasi delay jaringan mulai pengambilan pesanan string await fetch user pesanan diterima terjadi kesalahan. Oke, ini pasti delaynya 2 detik, setelah itu dapat kopinya dia mengambil pesanan copy. Nah, 2 detik. Oke, lanjut ke berikutnya. Count stream.dark. Count stream.dark. Stream intensive calling duration 1 detik. Oh, ini durasinya lebih cepat, Bang. Durasi 1 detik. Jadi, oh, ini bakal increment. Duration second 1 detik. Mulai mulai menghitung dan value. Stream 5 ini di increment, iya. Oke, kita debug langsung.
Kita debug, dimulai menghitung 1, 2, sampai 5. Karena dia di increment sampai 5. Walah, selesai menghitung. Oke, next. Fetch data dot dar. Fetch data. Kok 2? Oke, lanjut. Selesai. Terima kasih sudah menonton, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.